ilaha illallah. Berarti sakit. Ya Allah, nangis tahu apa? Aku yakin banget suami aku itu diguna-guna. Yuk, kita istirahat dulu ya. Aduh ya Allah. Mana sih ini anak? Rijal! Kenapa sih Tante? Kok teriak-teriak? Itu Rijal mama cariin kok nggak ada. Masa sih? Iya. Aduh. Iya Tante, Rizal kemana ya? Nggak tahu Tante cariin dari tadi nggak ada. Oh, tahu Tante, ini pasti ada hubungannya sama perempuan pembawa sial itu Tante. Pasti dia yang bawa kabur Rizal. Dasar kurang ajar perempuan itu ya. Kita tidak bisa tinggal diam Tante. Kita harus secepatnya bertindak. Betul apa kata kamu Sinta. Tante harus segera kasih pelajaran anak itu. Dasar perempuan pembawa sial. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Aduh. Sakit. Sebentar ya, Mbak. Ditahan. Ini kita udah sampai. Tunggu, Mbak. Mbak gimana sih, Mbak? Mbak udah sakit banget kayak gini. Mbak yakin harus ke rumah suaminya, Mbak? Gimana kalau ke rumah sakit aja deh? Saya takut nih ada apa-apa nih sama kandungannya, Mbak. Masih berani kamu muncul di sini? Maksud Mama apa, Ma? Dan sekarang dia pergi dari rumah untuk mempengaruhi Rijal. Dan sekarang dia pergi dari rumah. Astagfirullahaladzim. Ma, enggak sama sekali. Aku nggak pakai ilmu hitam, Ma. Astagfirullahaladzim, Tante. Mohon maaf banget ya, Tante. Saya memang orang luar. Saya nggak berniat untuk ikut campur masalah keluarga ini. Cuma Tante nggak bisa dong sembarangan nuduh orang kayak gitu. Namanya suuzon, Tante. Dan kan Mbak Vika berhak ketemu sama suaminya. Kalian tuh orang luar. Nggak perlu ikut campur urusan keluarga kami. Sekarang mendingan kalian bawa perempuan nggak tahu diri ini pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Ya udah, yuk kita pulang aja. Kok jahat banget sih. Ayo, pelan-pelan. Gak ada gunanya Mbak Vika terus-menerus nyanyi sama keluarga. Ya. Markis pegangin, kasihan nih udah keluar bayinya. Jadi, Vika nggak ada di rumah, Pak, Bu. Kamu ini gimana sih? Kamu kan suaminya. Masa kamu sendiri nggak tahu kemana perginya? Maaf, Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau Vika itu udah berbohong atas kehamilannya. Dari awal Bapak sudah bilang, si Rizal ini tidak bisa jaga si Vika. Pak, Ibu nggak tahu kalau masalahnya sampai separah ini, Pak. Lagian kenapa juga Vika nggak pulang aja ke rumah kita? Pak, Bu, sekarang saya bingung harus cari kemana Vika. Tolong saya, Pak. Dasar kamu ya, lelaki tidak becus jaga si Vika. Masa istri kamu sendiri kamu nggak tahu kemana perginya? Di mana tanggung jawab kamu sebagai suami, ha? Di mana? Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Pergi saya bilang. Mbak Vika tuh harus lebih kuat lagi menghadapi semua ini, Mbak. Nggak suka sama Mbak Vika. Mbak Vika nggak perlu memaksakan diri untuk kembali ke rumah dan bertemu orang-orang yang memang nggak suka sama Mbak Vika. Jahat itu, Balkis. Aku yakin Mas Rizal nggak sejahat itu. Kenapa sih Mama tuh benci banget sama aku? Emangnya aku punya salah apa sih sama Mama? Kalau aku punya salah sama Mama, Mama kasih tahu dong, Ma, biar aku tuh bisa berbenah diri. Dengar ya, dari awal aku memang nggak setuju kamu nikah sama anakku. Kamu itu cuma perempuan pembawa sial. Emang aku tuh selalu salah kan di mata Mama? Emang aku tuh nggak pernah benar kan, Ma? Ini kenyataannya begitu kan? Udah diam. Ma, tolong, Ma. Tolong jangan bikin Vika tertekan. Kamu ya, bela aja terus ini istri kamu. Bela! Mas Rizal nggak mungkin tega ngelakuin itu semua sama aku.
Mbak Vika, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya dulu Aisyah radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak terhadap perempuan?" Kemudian Aisyah bertanya lagi, "Lalu siapa yang paling berhak terhadap laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Ibunya." Karena itu, apa yang menimpa suami Mbak Vika bisa jadi merupakan bentuk ujian kesetiaan yang ada di dalam pernikahan Mbak Vika dan Mas Rizal. Wallahu a'lam. Mohon maaf, Mbak. Kalau saya boleh tahu. Itu mantan pacarnya Mas Rizal. Mereka sejak lama. Nikahan mereka sejak lama. Kalau saya tidak bisa memberikan keturunan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu perbuatan yang zalim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kamu tuh dari mana? Kamu kenapa sih? Jangan bikin mama cemas. Kamu pergi nggak ada kabar. Kamu dari mana aja sih? Hah? Kok kamu diam aja? Tante, Tante sabar ya. Sayang, kapan kamu bisa melangsungkan pernikahan sama Sinta? Gak mungkin kan kamu sendirian terus kayak gini, nak. Sinta ini kurang apa sih? Udah cantik, mapan. Mama yakin dia bisa kasih kebahagiaan untuk kamu yang lebih dari istri kamu sekarang. Mama yakin dia bisa kasih keturunan sama kamu. Udah Tante gak usah paksain Mas Rizal untuk nikah sama aku. Kasian Mas Rizal, Tante. Ya kalau dia nggak mau ya aku harus gimana, Tante? Aku nggak mungkin dong paksain Mas Rizal. Rizal, sudah waktunya sekarang kamu itu buka mata dan sadar bahwa perempuan yang kamu peristri itu nggak pantas buat kamu. Ya Allah, aku nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Rizal! Udah, Tante. Sebenarnya apa yang ada di pikiran Bara? Kenapa dia bisa sebenci itu sama saya? Lo duluan aja. Kita berdua temenan ya, kan? Iya kan? Kita berdua temenan. Tapi lo tau perasaan gue? Lo tau perasaan gue nggak? Hah? Lo? Sakinah gue ikhlasin. Sekali lagi gue bilang, Sakinah gue ikhlasin. Tapi satu hal yang gue minta sama lo, tolong lo jaga dia. Lo jaga dia baik-baik. Kalau sampai dia kenapa-napa, sumpah demi Allah, gue bakal hancurin dia. Lo ingat itu.
Sakinah. Apa ini semua terjadi karena meninggalnya Sakinah? Apa karena saya sudah bikin Sakinah celaka? Bara sekarang dendam sama saya. Ryan? Sakinah. Lulu. Sakinah siapa? Sakinah itu calon istri Ryan yang sudah meninggal. Saya minta maaf banget ya, Lu. Saya nggak tahu tadi. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Dan justru minta maaf ya. Ganggu kamu lagi ngelamunin Sakinah. Kayaknya aku salah banget ya dari sini. Kamu bisa ngelanjutin ngebayangin Sakinah kok. Sekali lagi aku minta maaf aku udah ganggu kamu. Waalaikumsalam.